Bab 2779, bukan hal yang baik. Stello tidak tahu ucapan pemilik toko bisa dipercaya atau tidak, pokoknya obat yang hilang membuatnya sangat marah. Stello menyela pemilik toko dengan sinis, karena kamu juga tahu kalau kamu pantas mati, mati saja sana. Sambil berbicara, energi spiritual mengalir di telapak tangan Stello, sepertinya dia hendak menamparkan pemilik toko sampai mati. Pemilik toko tercengang melihat ini. Ketua Ma, tolong ampuni aku. Tolonglah. Aku mohon ampuni aku sudah ikut ayahmu begitu lama. Aku masih punya keluarga. Tolong jangan bunuh aku. Beri aku waktu. Aku pasti akan mencari tahu siapa bajingan itu. Aku pasti akan menemukannya. Sebelum pemilik toko selesai bicara, Stello sudah mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. Pemilik toko tidak bisa berujar apa-apa. Dia hampir dicekik sampai mati oleh Jerry sebelumnya, sekarang Stello juga melakukan hal yang sama. Badan Stello gemetar karena marah. Dia menggertakkan giginya sambil berujar. Kamu seharusnya tahu betapa pentingnya tanaman itu bagiku. Satu sekte Wan Naga pun tidak sebanding dengan tanaman ajaib itu, kamu malah diam saja melihatnya diambil. Stello menahan amarahnya sebelum akhirnya memutuskan untuk memberi kesempatan pada pemilik toko. Akhirnya, Stello melepaskan tangannya sambil berujar dengan sinis, aku akan memberimu waktu 10 hari untuk menemukan bajingan itu. Kalau tidak bisa, aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi juga semua keluargamu. Aku tidak akan melepaskan mereka. Mendengar ucapan Stello, mulut pemilik toko berkedut. Dia tidak yakin bisa menemukan Jerry dalam 10 hari. Namun, demi nyawanya, pemilik toko bersujud berulang kali sebagai tanda terima kasih, sambil bersumpah kepada Stello kalau dia akan menemukan pencurinya dalam waktu 10 hari. Stello tahu akan sulit menemukan pencurinya kalau hanya mengandalkan orang ini. Stello pun bertanya, seperti apa penampilan orang yang mencurinya. Mendengar itu, pemilik toko segera menjelaskan, itu seorang pemuda, penampilannya biasa saja. Pemilik toko mengingat penampilan Jerry dengan jelas. Jerry hampir membuatnya dibunuh Stello. Dia tidak akan pernah melupakan penampilan Jerry, jadi dia menggambarkan penampilan Jerry, tinggi badannya, dan karakteristik lainnya secara rinci. Mendengar ucapan pemilik toko itu, Stello langsung mengernyit, bayangan seseorang langsung muncul di benaknya, Jerry. Stello bergumam, jangan-jangan dia. Pemilik toko lalu bertanya dengan hati-hati, Ketua Ma, kamu kenal dengan bajingan itu? Stello tidak menjawab, hanya berpikir dalam hatinya, kalau dia datang ke sini untuk mencuri tanamanku, berarti orang yang membunuh tetua kedua mungkin bukan dia. Kalau dia membunuh tetua kedua kota Busan, dia pasti takut kami memburunya, dia akan segera meninggalkan kota Busan dan pasti tidak akan berani lagi datang ke sini untuk mencuri tanaman. Jadi, siapa sebenarnya yang membunuh tetua kedua kota Busan? Mungkinkah ada master hebat lain yang muncul di kota Busan? Atau, apa master dari alam atas bela diri kuno sudah tiba di alam tengah bela diri kuno? Muka Stello terlihat makin serius. Walau dia juga berharap master alam atas bela diri kuno tiba lebih cepat, dia belum siap. Kalau master dari alam atas bela diri kuno sudah muncul, itu bukan hal bagus. Bab 2780, hanya 10 hari. Sesudah berpikir sebentar, Stello langsung memerintahkan pemilik toko, gambar potret dia sekarang juga. Sekarang, Stello tidak tahu siapa pembunuh tetua kedua kota Busan, Stello tidak tahu, jadi dia tidak perlu memikirkannya lagi. Tadinya Stello takut kalau sesudah alam atas bela diri kuno datang, Zeko akan duluan bergabung dengan master mereka, lalu mulai tindakan pembunuhan kepada para pemimpin sekte. Akhirnya, dia teringat akan tetua kedua dari rumah tuan kota Busan, kalau pembunuhnya benar-benar master dari alam atas bela diri kuno, itu berarti sulit bagi master ini untuk bergabung dengan Zeko. Masalah yang sekarang paling dia pusingkan adalah tanaman yang dicuri itu. Sesudah bertahun-tahun, pemimpin sekte Wan Naga sebelumnya tidak tega memetik tanaman itu, tapi menyimpannya untuk terus merawatnya. Stello juga sangat berhati-hati. Sekte Wan Naga mempunyai buku rahasia yang memakai tanaman ini untuk meningkatkan kultivasi,
jadi dia sudah menunggu tanaman itu tumbuh hingga kondisi paling bagus lalu memetiknya untuk meningkatkan kultivasinya. Tanaman itu, sesudah disempurnakan memakai buku rahasia khusus Sekte Wan Naga, bisa meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Apalagi peningkatannya tidak hanya sedikit, tapi hampir satu tingkatan alam. Bahkan mungkin saja tingkat kultivasi Stelo sekarang ini bisa langsung menembus ke alam surgawa level 7 tahap awal. Dengan begitu dia bisa dianggap sebagai salah satu master juga di alam atas bela diri kuno. Untuk memastikan khasiat obat terbaik, Stelo tidak mau memetiknya selama bertahun-tahun, membiarkannya terus tumbuh selama beberapa tahun lagi. Sekarang, penghalang alam atas bela diri kuno sudah mau runtuh. Stelo tadinya agak ragu, apa perlu dia memetik tanaman ini guna meningkatkan kultivasinya sendiri. Begitu berhasil, dia tidak perlu lagi peduli pada Zeko dan master lainnya di alam tengah bela diri kuno. Stelo terus bermimpi, membayangkan kalau dia menguasai semua alam tengah bela diri kuno dan bahkan mempunyai status tinggi di sini. Namun, Stelo tidak menduga kalau sebelum dia sempat memetiknya, tanaman ini sudah diambil orang. Stelo lebih kesal lagi karena kemungkinan besar orang yang mengambil tanaman itu adalah musuh terbesarnya sekarang, Jerry. Tak lama, pemilik toko sudah menggambar penampilan Jerry. Stelo langsung marah melihat muka yang dikenalnya, matanya berapi-api. Dia menggebrak meja di depannya sambil berujar dengan kesal, ternyata benar bajingan Inil. Stelo mengepalkan tangannya hingga bersuara, dia pun tak bisa menahan diri sehingga terus berteriak, Jerry, aku pasti akan memotong-motong kamu. Melihat kemarahan Stelo, pemilik toko sangat ketakutan hingga gemetar dan bahkan tidak berani bernapas. Namun, di waktu ini, Stelo mendadak menoleh dan memandang pemilik toko dengan sinis. Bagaimana pemuda itu tahu kalau ada tanaman ini di halaman belakang toko kita? Katakan yang sebenarnya, apa kamu bersekongkol dengannya? Pemilik toko tercengang. Dia tidak melakukan itu, dia pun segera berteriak, Tuan, aku tidak bersalah. Aku bahkan tidak kenal dia. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Dia yang menendang pintu rahasia itu dan mendobraknya, lalu menemukan tanaman itu. Aku tidak tahu apa-apa. Ketua Ma Anda harus mengerti. Stelo memandang pemilik toko cukup lama, melihat kalau orang ini sepertinya tidak berbohong, dia akhirnya hanya bisa mendesah. Jangan lupa, kamu hanya punya waktu 10 hari. Kalau kamu tidak bisa menemukannya, datang dengan membawa kepala semua keluargamu. Bersambung.